Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi dunia. Oke, apa kabar? Hai semuanya untuk pemirsa di pagi hari ini. Semoga mungkin lagi sakit, cepat sembuh. Terus juga yang lagi berkumpul dengan keluarga, selamat berkumpul. Yang lagi merasakan senang, jangan lupa untuk dibagi kesenangannya. Waduh, itu tuh yang paling penting ya, karena Yes. kalau misalnya yang namanya senang dibagi itu malah nambah gitu loh Iya, ya. karena sesuatu hal yang dibagi itu selalu menyenangkan Wah, sebenarnya. luar biasa. Pagi hari ini kita bijaksana sekali ya. Asal kayaknya. jangan kesusahan yang dibagi. Oh iya. Nggak boleh, harus yang senang-senang aja ya. Nah, buat pemirsa di rumah yang sementara menyaksikan, selamat pagi Sultra untuk di pagi hari ini. Kita bakal memberikan informasi-informasi menarik sampai di jam 10 pagi nanti. Untuk itu mungkin yang sementara menyiapkan sarapannya atau mungkin masih olahraga, masih Betul. menggerakkan badan ya untuk menjemput aktivitas untuk di pagi hari ini. Hari ini pokoknya akan banyak sekali informasi. Bukan hanya di Indonesia atau di Kendari sendiri, tapi di mancanegara kita bakal kasih ke pemirsa semuanya. Tepat sekali, dan pastinya sekali lagi diingatkan juga untuk semua pemirsa jangan lupa untuk selalu menyaksikan kita di mac.tv, Yes. live streaming, terus juga ada di YouTube-nya juga ya. Yes, Oke. betul sekali. Nah, untuk itu pemirsa semuanya, mungkin udah ada yang menunggu sekali untuk kita berdua bakal ngasih informasi apa hari ini. Betul. Ini sesuatu hal yang harus dipersiapkan sejak dini sih kalau saya bilang. Apa sih yang harus disediakan? Wah, sampai ribet tuh ngomongnya ya. Yang harus disediakan salah satunya adalah biar kita tidak kesusahan seperti sekarang ini. Kan tiba-tiba orang kayak layoff kan Betul, kemarin betul, dari betul. pekerjaannya. Betul. Yaitu mungkin kita harus saving money. Waduh, Atau simpan uang. betul sekali ini ya, apalagi dengan masa pandemi kayak gini ya Imo ya. Yes. Itu jadi orang tuh langsung kayak berpikir, wah emang seharusnya tuh udah saving money dari kemarin-kemarin. Karena belajar dari pandemik di COVID-19 ini, selama pandemik orang banyak yang ngeluh karena mungkin fokus sama pekerjaan. Tepat. Dan juga mungkin karena selalu, ya mungkin bukan berfoya-foya, mungkin menyenangkan diri, Betul, jadi reward ya. reward, jadi belanja ini, belanja itu, Betul, ya kan? betul. Sampai akhirnya tabungan habis, datang pandemik, stres. Bingung deh mau ngapain Bingung gitu ya. mau ngapain. Harus ngapain gitu ya. Tapi selama masa pandemi ini juga, walaupun mungkin kita bingung gitu ya, Yes. kira-kira harus ngapain gitu untuk saving money lagi. Ternyata selama pandemi ini, Bursa Efek Indonesia itu meluncurkan program edukasi yaitu berbasis online. Nah, Itu namanya Waktu Indonesia Berinvestasi. Waktu Indonesia Berinvestasi, dan ngomongin ini mungkin ada yang bilang kalau yang lagi nonton ini umur-umur 18, 20-an something gitu ya. Banget, kenapa kita harus berinvestasi? Justru sejak dini. Harus dari sekarang Dari gitu sekarang ya. kita belajar biar Betul. nanti di masa tua kita tinggal menikmati istilahnya. Betul Ya sekali kan? ini seru sekali ya tentang Waktu Indonesia Berinvestasi. Mudah karena memang berbasis online gitu, terus juga menggunakan aplikasi Instagram yang sekarang lagi Milenial hits banget. sekali. Ini Betul. mungkin anak-anak zaman sekarang akan lebih gampang ya karena cara menyentuhnya Betul. ibaratnya dari Bursa Efek Indonesia sendiri itu adalah tahu perkembangan sekarang, yaitu yang memang nggak bisa dipungkiri apa-apa sosial media, dan yang paling hit banget Instagram ya. Instagram betul sekali ya. Nah, dengan aplikasi ini atau dengan Waktu Indonesia Berinvestasi ini, itu kita bisa mengetahui lebih dalam terkait visi misi, terus juga ada kondisi emiten maupun strategi perusahaan dalam menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, itu penting sekali ya. Di bulan Juli ini juga Waktu Indonesia Berinvestasi mengusung tema dengan mengunyah rasa mencerna istilah. Wow, kalau aku suka yang ngunyah-ngunyah sebenarnya ya. Kan bikin kenyang, Bu. Bikin kenyang banget. Sesuatu hal yang mengunyah itu kadang-kadang membuat kita tuh berasa kayak endorfin kita akan keluar, Jadi bahagia. rasa bahagia kita, dan selalu harus bahagia sebenarnya. Betul sekali. Kalau mood kita bagus, biasanya dengan mengerjakan sesuatu itu bakal bagus hasilnya. Betul, ya. Jadi mempengaruhi semuanya dong ya. Yes, Oke. jadi kegiatan Waktu Indonesia Berinvestasi di bulan Juli ini juga, ini cukup berbeda dari bulan lalu, Cian, ya kan? Dikarenakan di bulan Juli ini Bursa Efek Indonesia ini berupaya untuk ikut berpartisipasi untuk mempopulerkan kuliner dari masing-masing daerah di Indonesia. Terus untuk Kendari juga ikut. Oh ikut ya? Yes. Sulawesi Tenggara ikutan ya? Ikut. Oh wow, seru sekali nih. Tak kurang ada 30 kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI di seluruh Indonesia yang berpartisipasi untuk program ini. Oke, Jadi wow. ini dimanfaatkan juga sebenarnya untuk masyarakat seluruh Indonesia
untuk benar-benar memanfaatkan dari program dari BEI ini atau Betul. Bursa Efek Indonesia. Betul ya. Dan kalau misalnya ini ngomong-ngomong tentang mengunyah-mengunyah, berarti ini makanan dong ya? Suka nih kalau kunyah-kunyahan kayak gini ya. Makanan dong ya, betul nggak sih? Betul sekali. Oke. Jadi kantor perwakilan BEI Sulawesi Tenggara memilih salah satu makanan khas Sulawesi Tenggara itu sinonggi, guys. Wow. Ya. Itu adalah makanan kesukaan kita banget ya, Semuanya. semuanya ya. Sampai orang-orang yang dari Kendari tapi udah tinggal di luar daerah. Betul. Tolong dong, Sinonggi dong, bawain dong, gitu ya. sagu sih kalau sinong kayaknya dibikin di sini terus dibawa di luar kota Bener. agak lain rasanya. Tapi aku pernah loh kayak gitu. Masa sih? Iya, jadi aku tuh saking cinta banget ya. Itu tuh pas lagi keluar kota, aku bawa sagu dari sini, Iya, maksudnya sagu. ya kan? Di sana, ya nggak bisa dong Pak. Gitu ya. Jadi Oke. ya kita lanjut lagi nih ngomongin soal program dari Bursa Efek Indonesia. Dipilihlah sinonggi yang sebagai salah satu kuliner khas masyarakat Sulawesi Tenggara yang telah dibahas Epicure Waktu Indonesia berprestasi di tanggal 15 Juli 2020 yang lalu. Oke, jadi sebenarnya kegiatan ini bukan cuma kita lebih tahu tentang pasar modal, Yes. tentang yang namanya investasi, reksadana, tapi juga ternyata bisa ikut membantu mempopulerkan makanan khas Nusantara. Wow. Maka untuk itu ya ini direspon cukup baik dengan melihat jumlah penonton yang tidak kurang dari 500 viewers. Wow, Gokil. luar biasa sekali ya. Oke, untuk itu untuk semua pemirsa yang sementara menyaksikan Selamat Pagi Sultra, Betul. tentunya informasinya masih banyak lagi. Namun jangan kemana-mana, sambil sarapan, sambil olahraga, sambil menyebar kasih sayang. Betul. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Selamat Pagi Sultra. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui vaksinasi serta pola hidup yang bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Tetap hidup sehat dan selalu mencegah. Sultra cerdas untuk bangsa. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat, jaga kebersihan salah satu upaya dalam mencegah terjangkitnya penyakit bagi masyarakat, apalagi penyakit menular. Tindakan kebersihan bisa untuk kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari kotor seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, dia tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, kita lakukan dengan membersihkan halaman dan mari biasakan diri dengan pola hidup bersih.
Nah, kebersihan diri dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, bersih pangkal sehat, cegah corona dengan budaya hidup bersih. Sultra cerdas untuk negeri. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19, berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ayo tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, karena kita bisa cegah corona. Sultra cerdas untuk negeri. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting, selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam.
agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Baik pemirsa, kita masih di Selamat Pagi Sultra dan masih menyemangati pemirsa yang sementara menonton acara ini tentunya. Karena kita punya banyak informasi yang menarik spesial untuk Anda semua. Yang masih mungkin baru mencari nyawa di pagi hari ini. Baru bangun, wah. Baru bangun, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, halo. Wah, semangat dong hari ini. Harus, kalau nggak awal minggu ya. Betul. Kita ngomong ya. Oke, karena mungkin saking semangatnya. Harus semangat. Kalau kita nggak semangat, gimana pemirsa mau semangat di rumah ya? Atau mungkin pemirsa yang sementara menyaksikan karena acara kita online, yang sementara mungkin menyaksikan sementara bawa mobil, tolong jangan terlalu ini, takutnya terdistrak dengan kekecian kita. Betul, jadi jangan khawatir, misalnya nggak bisa nonton langsung online ya. Jangan ya. Khawatir, soalnya bisa lihat di YouTube-nya kita. Betul, Ya. yang perlu kamu khawatirkan kira-kira sekarang sudah punya tabungan yang pas nggak ya untuk menjemput masa tua nanti, Itu gitu yang paling dia, penting. betul sekali. Jadi harus belajar untuk dari sekarang berinvestasi, karena kalau ngomongin soal investasi juga Jian, banyak sekali sekarang cara untuk bisa berinvestasi atau mungkin menyimpan uang gitu. Betul, ya ini untuk bisa dana darurat juga Bisa ya dana tiba-tiba, darurat. terus habis itu juga dana masa tua nanti, ya kan? Betul. Waduh, ini jadi memang harus harus kita punya concern sendiri sih ya. Setuju. Untuk yang namanya saving money, waduh. Banyak. Kalau sekarang kan biasa kita kenal orang kayak reksadana. Betul, reksadana. Terus ke investasi emas batangan. Betul. Atau mungkin properti buat anak-anak muda yang udah bisa yang udah bisa berbisnis, atau mungkin properti bisnis juga sebenarnya bisa. Betul ya. Ya kan? Dan sekarang untuk berinvestasi atau memiliki reksadana itu juga cukup mudah nih ya. Oke. Cuman biasanya yang aku tahu nih ya, Oke. mungkin aja peraturan itu ada yang harus memakai KTP. Terus juga ada saldo itu minimal Rp100.000 gitu ya. Pokoknya sekarang untuk yang namanya melakukan investasi atau reksadana itu dipermudah ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut lagi ngomongin soal reksadana, investasi, dan juga mungkin tips dan juga cara-cara mungkin untuk gimana caranya biar kita bisa melatih diri untuk gimana supaya simpan duit gitu ya, atau simpan uang. Jadi walaupun mungkin pengeluaran ada, tapi kita punya cara-cara untuk gimana out dan in tetap seimbang. Waduh. Berat ya. Yin and yang ya berarti ya. Kita tahan dulu soal investasi, kita masuk untuk di berita spesial untuk Anda semua tentunya di pagi hari ini. Berita pertama kita bakal kasih spesial untuk pemirsa di rumah ini. Apa itu, Jen? Ada berita nih tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui unit pelayanan teknis Dinas Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara melatih 60 pemuda untuk disiapkan menjadi filmmaker. Wow. Luar biasa. Butuh nih, talent ya. nggak? Seperti apa beritanya? Yuk kita saksikan. Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui unit pelayanan teknis Dinas Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Mereka diberikan sejumlah materi pelatihan tentang film mulai pembuatan konsep maupun teknik pengambilan gambar. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini menghadirkan pemateri dari Institut Kesenian Jakarta. Ya, saya harapkan ini, saya juga sudah menyampaikan tadi dalam pengantar saya bahwa kegiatan seperti ini perlu terus dikembangkan ya, karena kita ini memiliki kekayaan budaya yang cukup tinggi di Sulawesi Tenggara. Kekayaan budaya itu harus bisa didokumentasi atau bisa difilmkan supaya dia tidak habis ya, tidak punah karena satu-satunya cara untuk bisa mengembangkan kebudayaan ini harus dengan cara mendokumentasikan dan mempublikasi melalui karya-karya. Asrun Leo berharap peserta dapat menyerap seluruh materi yang diberikan, sehingga nantinya peserta dapat menciptakan produk film yang bersaing baik nasional maupun internasional.
tersebut karena kita sebagai generasi penerus yang berasal dari Sulawesi Tenggara ini dapat termotivasi untuk kayak membuat film, dari skenario atau dari editing ini ya, gitu. Menurut saya sudah bagus. Harapan saya semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan terus dari pihak pemerintahnya dari Kabupaten Sulawesi Tenggara itu, pemerintah dari Sulawesi Tenggara kayak dapat mendukung pendanaan dari segi bahan-bahannya yang dibutuhkan dalam segi pembuatan film, karena kan kita tahu bersama bahwa dalam proses mendirect film itu sangat biayanya tidak membutuhkan biaya yang sangat kecil, tapi dia sangat banyak. Jadi semoga pemerintah bisa care dan peduli untuk hal itu. Dari Kendari, Taswin Tahang, Meklot TV melaporkan. Kayaknya pagi Sultra, dan tentunya kita masih membahas banyak sekali berita-berita menarik spesial untuk pemirsa yang masih menyaksikan kita. Ya kan? Oke, dan tadi kita sudah menyaksikan berita tentang ini ada pelatihan untuk menjadi filmmaker. Wow, luar biasa dan ini ya. semoga untuk 60 pemuda yang terpilih ini benar-benar membuat kita mungkin semakin ke depannya semakin banyak produksi-produksi film. Betul. Ya, yang membanggakan dari Sulawesi Tenggara. Betul sekali ya. Oke, dan selanjutnya ya, ada kabar menarik apa lagi nih? Kita masih ngomongin soal pandemik dari corona itu sendiri. Jadi pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, Wali Kota Kendari, Bapak Zulkarnain Kadir, menghimbau masyarakat yang masuk dalam kategori zona merah agar melaksanakan sholat Idul Adha di rumah aja. Ini biar apa, Jian? Biar penularan itu nggak terlalu panjang. Wow. Sekarang kan pemerintah adalah gimana caranya untuk memutuskan. Jadi mungkin untuk pemirsa di rumah, untuk Anda yang sebentar menonton acara ini, jangan lupa ya, sadar diri. Kalau memang Anda termasuk bagian dari zona merah, please sholatnya di rumah aja. Sholatnya di rumah aja ya. Yuk kita langsung saksikan aja ya kalau begitu berita selanjutnya seperti apa. Hingga kini jumlah pasien COVID-19 di Kota Kendari terus meningkat. Tercatat ada 5 pasien tambahan baru pada 19 Juli 2020. Untuk itu, Wali Kota Kendari mengimbau kepada masyarakat yang masuk dalam kategori zona merah agar melaksanakan salat Idul Adha di rumah masing-masing. Salah satu bentuknya kita mengizinkan itu hanya dilaksanakan di masjid, tidak dilaksanakan di lapangan terbuka. Ya, karena pertama pertimbangannya kenapa di masjid. Kalau di masjid itu kan jamaahnya terkendali. Ya, jumlah jamaahnya bisa diprediksi, bisa diperkirakan. Makanya kita juga menghimbau penyelenggara nanti itu berkoordinasi dengan Kemenak. Melaporkan di Kemenak siapa penyelenggaranya, kemudian siapa yang bertugas. Termasuk kita minta, makanya kenapa kita umumkan jauh-jauh hari, ini kan masih 14 hari ya pelaksanaan Idul Adha. Mudah-mudahan waktu 14 hari ini bisa dimanfaatkan untuk pengurus atau penyelenggaranya nanti membuka meregistrasi. Kan misalnya kalau masjid lingkungan di kompleks katakan, kita berharap masyarakat kompleks itu saja yang sholat di situ. Jangan ada lagi eksodus atau migrasi dari luar. Nah, begitu harapannya, karena kan yang kita khawatir ini kalau ada orang baru masuk di lingkungan kita kan, kita nggak tahu datang dari mana, kondisinya seperti apa, jangan-jangan dia baru dari wilayah yang tingkat kasusnya tinggi, kemudian tiba-tiba masuk di lingkungan itu justru memberikan potensi penyebaran. Itu yang kita hindari. Zulkarnain menyebut, bagi daerah yang menyelenggarakan salat Idul Adha harus melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan salat di rumah, ibadah bukan di lapangan. Data total masjid kita di Kendari kan 600 ya. Mungkin kalau dikurangi dengan zona merah yang mungkin kurang lebih ada 20% mungkin yang berkurang, jadi mungkin sekitar 400-an masjid itu kan sudah cukup banyak titik 400 masjid itu. Selama ini kan PHBI selama ini hanya mencatat 103 titik lokasi sholat Id selama ini ya. Sehingga kalau jumlahnya kita tambah menjadi 400 titik ini kan menjadi konsentrasinya menjadi terpecah. Jadi tidak numpuk di satu titik tertentu saja, sehingga kita harapkan dengan dari 100 menjadi 400, ini kan berarti 4 kali lipat jumlah titiknya. Harapannya ini mengurangi resiko. Untuk penyelenggaraan salat Idul Adha di Masjid Al-Alam, warga disediakan pendaftaran hingga 2 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Ya, seperti yang sekarang berlaku kan sudah lihat kan di masjid-masjid, alhamdulillah sebagian besar walaupun masih ada 1-2 yang
mungkin karena kondisi atau apa belum full memenuhi protokol COVID, tapi coba saya tadi sudah 5 bulan baru tadi saya sholat Jumat di Masjid Al-Alam, sekaligus mau memantau melihat bagaimana pelaksanaan. Alhamdulillah saya tadi mengapresiasi pelaksanaan Jumat di Al-Alam, terjaga rapi, disiplin, tidak ada tetap jaga jarak, kemudian periksa suhu tubuh, kemudian didata, bahkan jamaah tadi yang ke sana itu didata. Terus kemudian pelaksanaannya juga singkat, tidak lama, khutbahnya singkat, kemudian sholatnya juga tidak, dan setelah itu tidak ada salam-salaman. Saya mengamati betul tadi, itu luar biasa. Jadi kita berharap besok pelaksanaan Idul Adha seperti itu juga. Ya, bahkan tadi di Al-Alam saya dengar pengumumannya sudah membuka pendaftaran, artinya silakan masyarakat yang nanti mau sholat Idul Adha di sana itu bisa daftar lebih dulu. Ya, bahkan saya dengar tadi itu dibuka sampai H-2. Jadi setelah itu mereka close, kalau misalnya kapasitasnya sudah ini, mereka mungkin close. Dan saya harapannya begitu nanti. Kalau semua kita disiplin seperti itu, insya Allah lah, saya yakin kita tetap bisa ibadah dengan khusyuk, tapi juga bisa terhindar dari penularan COVID-19. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Make.TV melaporkan. Ya, baik pemirsa, tentunya untuk di pagi hari ini di Selamat Pagi Sultra, ini tidak henti-hentinya kita selalu ingatkan juga untuk tetap jaga jarak. Kalau memang harus karantina diri, harus social distancing. Betul. Berarti ini untuk kebaikan kita semuanya sih sebenarnya. Betul sekali ya, dan diingatkan buat pemirsa semua nih, yang mungkin sudah siap-siap mau ke tempat aktivitas ya, jangan lupa untuk menggunakan masker, itu dia ya. Hand sanitizer juga. Betul. Terus kalau bisa mungkin kalau memang kamu sekarang posisinya adalah kerja harus kantor sekarang, kalau bisa memang betul-betul harus aman. Sekarang kan banyak tuh modelnya masker seperti yang kita udah bilang sebelumnya, bahwa ada yang namanya face shield, terus juga maskernya udah stylish gitu ya. Pokoknya jadi tambah keren lah ya. Jadi kita. Jadi bakal mati gaya istilahnya. Betul sekali ya. Oke, dan pastinya juga masih untuk di Selamat Pagi Sultra kita masih menyajikan banyak sekali berita-berita terkini. Salah satunya kita kasih ke berita lagi nih Imo ya. Kita memang hobi adalah memberikan informasi. Harus dong. Biar teredukasi, biar kita semua sama-sama mendapatkan apa yang pengen kita dapatkan. Betul. Informasi lebih tepatnya ya. Oke, dan informasi selanjutnya ini dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa ke-60 pada 22 Juli 2020, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan itu menggelar lomba pidato tingkat SLTP, SLTA atau sederajat, Senin 20 Juli 2020 di Aula Kejari Konawe Selatan. Okay. Berasa kayak masih pakai logo OSIS di sini saya ya, pengen ikutan. OSISnya di mana di sini? Seharusnya apa di sini? Oh iya beda ya, kentara ya umur. Kita saksikan kalau begitu berita selanjutnya. Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa ke-60 pada 22 Juli 2020, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menggelar lomba pidato tingkat SLTP, SLTA atau sederajat. Pernahkah kalian mendengar kalimat yang luar biasa tersebut? Sebelum berbicara lebih jauh, kami berharap dengan adanya lomba pidato ini, anak-anak pelajar Indonesia khususnya di Konawe Selatan mengenal institusi kejaksaan ya khususnya, dan mereka siapa tahu memiliki cita-cita menjadi seorang penegak hukum yang profesional. Peserta dituntut untuk dapat menciptakan pidato dalam durasi 10 menit yang mempunyai makna tentang kejaksaan dengan tema terus bergerak dan berkarya. Demikian juga dengan adanya lomba pidato ini terus bergerak, terus berkarya, berarti mereka akan menciptakan satu narasi ataupun kata-kata yang mereka karang sendiri. Artinya itu merupakan motivasi mereka ke depan. Apa isinya yang ada, yang keluar nanti, ya itu adalah tentunya ciptaan hasil karya dari anak-anak. Lomba ini memperebutkan hadiah uang tunai jutaan rupiah dan piagam penghargaan dan menghadirkan juri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan. Jadi tujuan saya hanya untuk membangkitkan semangat dari mereka. Anak-anak zaman sekarang ini harus terus dimotivasi supaya mereka lebih hebat dan luar biasa. Itu yang bisa
Ibu sampaikan untuk hari ini mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat bagi anak-anak didik khususnya yang ada di Konawe Selatan. Tim Liputan Megdo TV melaporkan. Kembali lagi di Selamat Pagi Sultra, pastinya untuk di hari ini. Dan masih semangat tentunya. Betul. Ada mungkin yang lagi angkat barbel di rumah, ayo Wow. semangat terus. Yang lagi minum susu mungkin sehat sekali berarti. Wow, sepertinya sudah siap untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Dan yang paling penting adalah buat semua pemirsa jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara ini di Meg.tv. Betul. Dan juga bisa di YouTube, Betul. YouTube channel kita di Media Kendari. Dan juga, jangan lupa juga untuk di fanpage Facebook. Iya betul sekali di Media Kendari, betul Yes, itu ya. paling penting. Oke, pemirsa semuanya, kita tadi di awal-awal sempat ngomongin soal investasi dan mungkin biar lebih mempercayakan lagi dan betapa pentingnya soal harus saving money atau mungkin menyimpan uang dari sekarang. Apalagi dari Bursa Efek Indonesia sudah menyediakan program yang sangat menarik sekali yang bisa diikuti oleh siapapun. Betul ya. Muda, remaja, tua, bahkan mungkin yang berasa kayak nggak punya gairah hidup. Hei, nggak boleh harus bergairah hidup ya. Ya, ini penting sekali ya karena ya pada bulan Juni 2020 telah terlihat peningkatan nilai transaksi yang sangat signifikan dan ini mencapai nilai lumayan tinggi nilainya, mencapai sampai 90 miliar rupiah 374 juta 99.525 rupiah. Ya. Itu uang semua ya. Itu kalau dibeliin kuaci kayaknya banyak dong, sekendari ketumpuk bisa kita. mandi kuaci kayaknya. Betul sekali. Ini semangat, jadi buat siapapun, ayo kita sama-sama ya ikuti program ini. Untuk semua pemirsa yang sementara menyaksikan acara ini, jangan lupa ya sementara mungkin lagi bisnis kecil-kecilan, ayo biar bisa saving money. Betul sekali. Ada yang namanya uang masa depan. Itu dia ya, apalagi ini ada yang namanya penurunan IHSG ya, itu indeks harga saham gabungan. Waduh ya. Paham gak lu? Jadi ini merupakan peluang banget nih ya untuk kita Iya. semuanya untuk membeli saham-saham dari perusahaan-perusahaan mungkin yang besar ya, yang berfundamental yang sangat kuat juga gitu kan ya. Sehingga kita bisa ya berinvestasi lah mulai dari sekarang gitu. Nah, kalau mungkin merasa bahwa untuk sekarang ini teori soal investasi masih kurang, sepertinya banyak sih kelas-kelas yang menyediakan untuk belajar soal investasi dan juga mungkin bisa di googling juga untuk menambah ilmu atau input sebelum melakukan namanya investasi. Takutnya nanti bodong, Wah, ya kan? bahaya itu yang itu. harus diperhatikan. Oke, ya makanya ada yang namanya waktu Indonesia berinvestasi. Oke ya. Oke, pemirsa semuanya, tentunya kita masih di Selamat Pagi Sultra dan tidak bosan-bosannya memberikan informasi menarik untuk Anda semuanya, baik nasional maupun mancanegara. Oke, ada apa nih dari mancanegara kita? Kita akan kasih ini berita dari mancanegara yang sangat luar biasa. Mungkin Jihan bisa diberikan untuk pemirsa. Wow, kamu suka sekali seperti itu ya. Oke, ini ada satu informasi mancanegara pemirsa terkait lonjakan kasus positif COVID-19 yang terus terjadi di berbagai wilayah Amerika Serikat ya, memaksa pemerintah daerah setempat kadang memperketat kembali PSBB yang sudah terlanjur dilonggarkan. Pelaku usaha, pemilik UMKM, dan juga investor menjadi khawatir lockdown yang baru ini itu bisa menghadang momentum pemulihan kembali ekonomi. Nah, pemirsa, untuk menyaksikan seperti apa beritanya, yuk kita saksikan bersama-sama laporan langsung dari Helmi Johannes dari VOA. Kasus positif COVID-19 kembali melonjak di beberapa negara bagian di selatan dan barat Amerika Serikat. Sebagian besar pelonjakan terjadi pada negara bagian yang melakukan pelonggaran pembatasan sosial lebih awal. This have less to do with any new virus strains or, mutations of the virus. I think it's mostly because the policy of, stay home expired. So people start to go to work and people start to feel a little relaxed. Peningkatan kasus ini juga berdampak pada diaspora Indonesia yang tinggal di beberapa negara bagian tersebut. Kami memonitor dan kami menelpon mereka dari wilayah kerja kami ini ada at least ada 4 orang yang terkena COVID. Dari 12 negara bagian di wilayah kerja kami, ada 3 negara bagian yang sangat signifikan. Negara bagian tersebut adalah Florida yang kasus positifnya naik 10 kali lipat lebih sejak pembukaan kembali pada 5 Mei,
Texas yang juga naik 10 kali lipat lebih sejak pembukaan kembali pada 1 Mei, dan Georgia yang naik sekitar 400% sejak pembukaan kembali pada 1 Mei. Mengikuti pelonjakan kasus ini, sedikitnya 9 negara bagian memutuskan untuk menutup kembali kegiatan negara bagiannya. Puluhan lainnya menghentikan sementara rencana pembukaan kembali. Para ahli epidemiologi meyakini Amerika Serikat belum melampaui puncak gelombang pertama pandemi COVID-19. Bahkan saat ini masih dalam kondisi terparah gelombang pertama. Diaspora Indonesia di Florida dan Texas yang bergerak dalam berbagai bidang industri pun terdampak. 19 tahun mengoperasikan Bali Cafe di Florida, pandemi COVID-19 jadi pukulan telak bagi Nicholas. Seperti kita baru mulai lagi gitu. Semua customer kita kayak disappear aja gitu loh. Nggak ada yang berani mau keluar, nggak ada yang mau makan di luar. Mungkin mereka ada rasa-rasa ketakutan. Gitu. Mengikuti peraturan wilayah Miami-Dade, Bali Cafe hanya melayani pesan antar. Sementara Andre Dinata, pemilik restoran Eurasia di Austin, Texas, harus menerima keputusan pengetatan kembali PSBB di Texas. Di masa pembukaan kembali, restoran di Texas bisa melayani hingga 75% kapasitas duduk di dalam ruangan. Customer udah merasa confidence dan balik normal sebenarnya. Dan malah ya terus terang waktu pas ada satu Friday itu udah lebih dari 75 saya bilang. Itu saya udah sempat khawatir. Kini restoran di Texas hanya boleh menampung 50% kapasitas duduk. Ya pokoknya yang safety dulu lah, penting lah. Jadi ya yang penting sih kita ikutin lah apa yang disuruhnya dari state ya. Industri taman hiburan pun terdampak. Disney World, taman hiburan dengan pengunjung terbanyak di dunia, dibuka kembali pada 11 Juli dengan protokol keamanan berlapis. Udah dilihat Disney itu udah siap banget buka, tapi ya itu tergantung pengunjungnya kan. Yang nggak aman itu ada beberapa oknum yang tidak tidak menjalankan protokol itu untuk menggunakan masker yang properly, terus habis itu yang nggak bisa 6 feet apart. Disney World di Florida jadi satu-satunya properti Disney yang kembali beroperasi di AS. Pemerintah negara bagian California tidak memberi izin pembukaan kembali Disneyland di Anaheim mengikuti lonjakan kasus di negara bagian tersebut. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA. Nah, pemirsa sudah menyaksikan tentunya berita menarik COVID dari Amerika Serikat tentunya, dan ini tidak terlepas juga harus kita selalu menyaksikan berita-berita mancanegara biar apa? Biar kita selalu terupdate, ya kan? Nah, lanjut lagi ngomongin soal berita dari mancanegara. Banyak toko retail di Amerika sudah buka lagi dengan aturan kenormalan baru. Tapi bisnis retail masih tertekan akibat kasus COVID yang kembali melonjak nih, pemirsa. Di sebagian wilayah Amerika Serikat, ya, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tentunya untuk pemerintah dari Amerika Serikat. Informasi lengkapnya, yuk kita dengarkan langsung laporan langsung dari Helmi Johannes dari VOA. Ya, baik, masih di Selamat Pagi Sultra tentunya, dan masih semangat pagi hari ini. Harus dong ya. Harus banget ya, karena aku selalu kayak berasa ini ya. Semangat terus ya. Angkat barbel ya. Karena harus selalu semangat sepertinya. Betul ya. Takutnya kalau kita nggak semangat, nanti kurang menyenangkan gitu. Iya, betul sekali ya. Apalagi kalau misalnya kita pagi-pagi nggak boleh tuh yang namanya lemes-lemes ya. Harus ya. Waduh. Biasanya kalau pagi-pagi beberapa orang tuh kayak ada apa ya namanya, kayak ada tradisi. Ritual khusus mungkin ya. Ritual khusus. Ada yang bangun pagi tiba-tiba langsung dengerin musik. Oke. Gitu kan. Ada mungkin teleponan sama pasangan. Oke, selamat pagi Bebep gitu ya. Kan? Atau teleponan sama keluarga. Betul. Ya. Pokoknya pinter-pinter cari yang bisa membuat moodnya tetap terjaga, biar kerjaan enak dan pekerjaannya bagus hasilnya. Tepat sekali ya. Dan pastinya juga kalau misalnya moodnya udah enak, terus habis itu kita jadi nggak stres gitu kan, jadi lebih sehat tubuh kitanya ya. Oke. Dan mungkin yang selalu kita ingatkan juga adalah untuk pemirsa semua, siapapun ya, anak kecil, yang udah gede ya, ataupun yang punya penyakit serius gitu ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan demi kebaikan kita semuanya. Apalagi kita tahu bahwa pandemik ini tidak pernah mengenal umur. Betul. Iya kan? Jadi siapapun bisa kena. Untuk itu mending sedia payung sebelum hujan istilahnya. Betul. Sedia masker sebelum jalan-jalan. Yoi. Nah, itu yang paling penting juga ya. Apakah ini new normal, melakukan sesuatu hal yang harusnya sebenarnya ini udah pernah diajarkan zaman-zaman sekolah zaman dulu. Seperti cuci tangan jangan lupa. Betul. Ya kan? Nah, ini kita aplikasikan tuh sekarang ini. Nggak ada salahnya, yang ada untungnya. Betul sekali. Aduh, suka banget deh ya. Nggak ada salahnya kalau ada untungnya gitu ya.
Oke, pemirsa semuanya, tentunya untuk di pagi hari ini buat kalian semuanya mungkin yang sudah nonton acaranya dari pagi tadi sampai sekarang ini, tentunya kita tidak pernah bosan untuk memberikan informasi-informasi menarik. Tadi kita udah bahas dari dalam daerah, terus juga berita nasional juga, dan juga kita berikan berita mancanegara. Jadi semuanya tuh di sini lengkap ya, Lengkap lokal, semuanya. nasional sampai global, itu dia. Wow. Makanya jangan lupa selalu nonton untuk di Mac.tv. Betul ya kan? sekali ya, bisa langsung ditonton via streaming di Mac.tv, kemudian juga fanpage Facebooknya di Media Kendari, terus di mana lagi sih Imo? YouTube channelnya bisa juga di Media Kendari, atau mungkin juga untuk anak-anak milenials atau siapapun ya yang punya akun Instagram, silakan di follow. Jangan lupa Instagram kita di mediakendari.com. Wow, itu lengkap sudah. Com-nya pakai C ya. Ya, C-O-M ya. C-O-M, jadi Media Kendari Com. Oke ya. Itu yang Dan paling penting. jangan lupa untuk selalu menyaksikan Selamat Pagi Sultra setiap hari Senin sampai Jumat. Jam berapa Imo? Jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Oke. Waktu Indonesia Tengah pastinya. Dan juga jangan lupa untuk diikuti semua sosial media kita, di subscribe mungkin YouTube-nya, dan juga mungkin bisa diikuti untuk website kami di Mac.tv. Betul. Ya. Biar apa? Biar semua terupdate berita-berita terkini dari Mac.tv. Oke deh, kalau begitu kayaknya semuanya sudah kita berikan untuk pemirsa hari ini. Yes, Ya. dan sepertinya kita juga udah siap untuk beraktivitas kembali setelah ini, karena kita sudah sangat senang sekali bisa menghibur dan juga menemani pemirsa Selamat Pagi Sultra untuk di pagi hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Selamat Pagi Sultra setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Oke, baiklah kalau begitu kita berdua harus pamit nih ya sepertinya Harus ya. undur diri, Betul sekali. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye.